Poinnya kita ingin mengedukasi, okay, pelaku, ya, maksudnya stakeholder gitu ya, baik yang di bidang security maupun di korporasi, untuk lebih memahami konseptualnya manajemen resiko yang sangat berkaitan erat dengan bidang hukum dan kepegawaian. Sekarang kita kembali lagi bersama Pak Made. Pak, isu-isu apa yang sering dihadapi di LBH Satpam kira-kira? Baik, Satpam ini menarik sebenarnya karena isu hukumnya ternyata banyak sekali. Semenjak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Satpam Indonesia Berkeadilan ini, saya banyak mendapat laporan. Laporan yang pertama, adanya perusahaan outsourcing yang menahan ijazah. Ini sebenarnya tidak boleh, karena tidak ada satu aturan yang mengatakan itu diperbolehkan. Tetapi sepanjang sepakat, kami juga tidak melarang. Namun dalam hal ini ada aturan-aturan yang memang disepakati bersama. Tentu kalau sudah dia tidak bekerja lagi, itu ijazahnya dikembalikan tanpa syarat. Nah, ini kadang-kadang ada syarat-syarat lain yang di belakangnya itu yang perlu tidak saya sampaikan di sini, karena itu ranahnya sudah sangat tebusan seperti itu. Jadi dipatoklah sekian juta untuk menebus ijazah SMA-nya. Ijazah SMA ini kan ijazah yang didapatkan melekat pada saat dia sebelum bekerja di sana. Artinya secara hukum, baik itu di Undang-Undang Konstitusi kita mengatur bahwa tidak boleh kita menahan ijazah itu karena itu hak orang. Ya, hak ini adalah melanggar hak asasi manusia. Karena kita membatasi orang untuk ruang geraknya. Dia melamar kemanapun itu memang urusan dia. Hak setiap warga negara. Dan ini melanggar konstitusi yang saya sampaikan. Karena apa? Karena tidak ada di aturan mengatakan boleh menahan itu. Tetapi, kalaupun memang sepakat mereka, artinya si pekerja dan pemberi kerja ini sepakat menitipkan ijazah pada saat tidak bekerja lagi, atau mungkin ada jangka waktu setahun menitipkan, setelah itu boleh diambil lagi. Tetapi pada saat mengambil jangan ada syarat. Ini yang kami hadapi saat ini pun masih ada kami hadapi itu. Yang kedua, isu hukum yang kami hadapi adalah banyaknya penipuan tenaga kerjaan. Artinya begini, ada suatu pekerjaan perusahaan mengatakan dijanjikan untuk kerja dengan menyetor uang sejumlah sekian. Dijanjikan bekerja, ternyata sudah berjalan sekian bulan itu tidak pernah bisa kerja. Nah, ini yang pernah kami hadapi juga. Nah, ini sangat banyak sekali karena begini, pemahaman Satpam itu artinya apalagi yang memang belum punya kompetensi yang disampaikan oleh Pak Dardi selaku pakar keamanan, pakar Satpam, mengatakan bahwa ada yang memang orang yang datang dari jauh-jauh dari kampung sana yang ingin melamar bekerja di sini tapi dia belum punya ijazah Gada Pratama. Nah, ini biasanya diiming-imingi. Karena tidak paham tadi. Sebenarnya kalau Satpam itu memiliki kompetensi profesional, dia nggak perlu sebenarnya yang menerima model seperti itu. Dia akan pekerjaan lah mencari dia, bukan dia mencari pekerjaan. Tetapi itu tadi meningkatkan kompetensi kemampuan. Karena kalau dia misalnya Gada Pratama, itu cara pandangnya Gada Pratama, cara berpikir Gada Pratama, rezekinya pun Gada Pratama. Begitu juga dia kalau meningkatkan Gada Madya dan Gada Utama, karena pernah saya alami itu. Pada saat kita memiliki kompetensi Gada Utama, tentu orang kan berpikir kompetensi bayar sekian juta pendidikan, ya jangan pula dihargai dengan di bawah standar itu tadi. Nah, ini tugas kita bersama lah untuk mengingatkan itu, baik dari ahli IR, ahli Satpam, dan saya sebagai ahli di hukum, dan ini kita harapkan. Itu yang kedua ya. Jadi penipuan yang berbalut bekerja, itu menyetor bisa sampai 3 juta, 4 juta, ataupun 5 juta. Dan ini bagi orang yang datang dari kampung tujuannya adalah mencari pekerjaan, masa harus kita minta seperti itu. Ini banyak terjadi, Bu. Ya. Jadi kami melihat ada laporan saya dari beberapa provinsi, dan malah mereka akan meminta kita segera tolong dong buka di sini untuk DPW-nya supaya kita bisa menggalang kawan-kawan yang memang untuk diedukasi supaya ada pelanggaran. Banyak di daerah ini, termasuk pelanggaran terkait masalah di bawah UMR. Ini banyak sekali kami laporan ke kita, sehingga tapi kita rekan-rekan biasanya saya juga skala prioritas pendampingan. Artinya skala prioritas mana yang lebih urgent. Seperti penahanan ijazah ini urgent sekali karena dia ingin menentukan hidupnya. Dia ingin melamar kemana-mana. Bahkan ada Ibu
Itu pada saat dia ditahan 5 tahun itu ijazahnya, dia bekerja menjadi kuli yang serampangan tidak jelas. Karena ijazahnya Karena ditahan. ijazahnya ditahan, karena dia bingung untuk mengadu kemana, minta tolong kemana. Dan ini kita jumpai, bahkan itu sudah kita dampingi dan mudah-mudahan akhirnya berhasil lah kita dampingi. Nah, yang seperti model ini, yang pertama ijazah, penahanan ijazah, yang kedua adalah terkait penipuan bekerja, terus ada BPJS yang tidak dibayarkan oleh suatu oknum perusahaan sehingga mereka tidak tercover BPJS kesehatan dan naker tenaga kerjaan. Nah, ini isu-isu yang kami lihat di dunia satpam ini perlulah kami terpanggil untuk melakukan pendampingan sehingga kawan-kawan satpam itu bisa teredukasi dan nantinya mereka lebih cerdas sesuai dengan cita-cita sebuah negara ini memuliakan profesi satpam. Itu isu yang sering kami hadapi di dunia hukumnya satpam yang ada di Indonesia. Saya kira itu untuk yang isu hukum yang ada di LBH kita. Saya boleh tambahin sedikit ya. Saya tertarik sekali tuh dengan kasus-kasus yang disampaikan oleh Pak Made gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya dari keamanan ini bagaimana kita mengantisipasi supaya menghindari sesuatu terjadi, Betul. gitu ya. Tadi kayak ada pelanggaran ketenagakerjaan dengan macam-macam modelnya gitu ya. Tadi tidak dibayar BPJS. Sebenarnya pengguna jasa juga bisa melakukan proaktif gitu ya. Proaktif apa? Ya kalau misalnya pemberi jasa ingin mengirimkan invoice-nya itu dengan melampirkan bukti-bukti sehingga ada fungsi kontrol. Kenapa? Karena jangan sampai nanti klien sudah bayar benar, perusahaan keamanannya membayar tidak benar, lalu terjadi satu masalah, dampaknya di tempat klien. Betul. Yeah. Dan itu kami hadapi juga itu. Nah, itu dihadapi juga kan? Ada juga model seperti itu. Artinya dari pemberi kerja itu sudah membayar bahkan lebih. Lebih dari UMR, Bapak. Lebih dari UMR. Tapi nyatanya faktanya sampai 50% dari yang diberikan oleh user atau pemberi kerja. Nah, ini yang kami hadapi, ada juga di daerah negara Wakanda ini yang kami hadapi. Itu yang kami hadapi juga saat ini. Artinya pemberi kerja memberikan lebih dari itu. Tetapi outsourcing tertentu ini adalah memberikan 50% dari itu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu berarti kan terjadi unsur pelanggaran. Betul. Gitu ya, Pak Made. Saya melihat ada dua unsur sebenarnya yang dilanggar nih, Pak Denny. Karena perusahaan security itu kan Pak Made berada di bawah dua institusi. Betul. Secara ketenaga kerjanya kita di bawah Dinas Tenaga Kerja. Ya, betul. Oke. Namun secara perizinan kegiatan operasionalnya berada di kepolisian gitu ya. Apakah dua institusi ini sudah diberikan atensi? Karena harapannya ke depan ya kita dapat berbisnis dengan baik dan benar, peningkatan kompetensi dan segala macam. Apakah sudah sampai sejauh itu, Pak Made? Kita akan melakukan pendekatan karena kita juga tidak semuanya langsung represif. Kita punya aturan di dunia hukum ini, termasuk di Lembaga Bantuan Hukum Satpam Indonesia Berkeadilan, kita punya namanya tahapan yang namanya preemptif. Preemptif ini kita mungkin dengan selebaran, dengan pengumuman, ya kan, pendekatan, sosialisasi, ya kan. Ini yang kita lakukan dulu. Kemana? Ke para stakeholder yang ada. Termasuk ada kaitan yang Bapak sampaikan tadi, ke Polri dan ke Disnaker ataupun Kayaknya Kementerian. kita mesti bikin seminar, Ya. Pak Made. Ya, kita punya keinginan seperti itu. Nanti juga kolaborasi dengan tim yang dengan ada. Pak Denny, luar biasa. Akhirnya kita juga memberikan bantuan kepada pemerintah. Kita juga selaku praktisi kita aktif ya untuk menekan potensi-potensi akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Betul. Jadi kami juga punya pemikiran begini, Bapak. Jadi di dalam dunia kerja satpam khususnya itu kan antara pemberi kerja dan pihak ketiga atau outsourcing itu kan memang harus kita kontrol juga sebenarnya. Artinya gini, pemberi kerja juga tidak boleh sebenarnya memberikan upah itu. Nah, tetapi kalau misalnya ada pelanggaran pemberi kerja sudah sesuai dengan ketentuan, perusahaan outsourcing itu melanggar, ini kita nanti akan lakukan pendekatan namanya preventif dan represif. Dan ini kita akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja kalau di tingkat provinsi. Tapi kalau nanti di tingkat nasional kita akan koordinasi dengan dirjen yang terkait dengan itu. Ya, saya mungkin nambahin juga bagian itu. Itu sebenarnya banyak terjadi begini, Pak Made, Pak Denny, gitu ya. Kita biasanya konteksnya tender, gitu ya. Tender itu kita hanya membaca dokumen,
gitu ya. Lalu karena disebut sama-sama perusahaan keamanan, oke, maka pengambil keputusan baik di procurement maupun di finance itu nengok angka terendah, gitu ya, tanpa melihat, gitu ya. Nah, konyol-konyolnya lagi ada di negeri Wakanda tadi, Pak Made, perusahaan yang memang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan bahkan pelanggaran lain ya hanya untuk dapat bisnis. Betul. Ya korban-korbannya Pada pekerja. para pekerja, satpam tadi, gitu ya. Ya saya juga menghimbau kepada para pengguna jasa untuk memperhatikan ini sehingga saya selalu bilang you buy peanut, you got monkey, gitu ya. Anda beli kacang ya dapatnya monyet, gitu ya. Jadi harusnya bicara keamanan itu komprehensif sehingga masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Made itu tidak terjadi di perusahaan yang lain. Ya, kami berharap seperti itu. Kami hadir untuk memberikan edukasi kepada rekan satpam. Jangan sampai nanti mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbenturan dengan hukum yang akan merugikan dirinya sendiri. Nah, kami berharap dengan para stakeholder nanti bekerja sama sehingga ini kita sama-sama mengedukasi, melakukan kegiatan-kegiatan preemptif sehingga untuk mengecilkan resiko-resiko yang berkaitan dengan hukum. Karena tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Saya kira kita semuanya taat patuh hukum sesuai dengan visi misinya Satpam Indonesia Berkeadilan adalah taat hukum terakhirnya, bro. Nah, itu saya kira untuk dari kami LBH. Terima kasih kesempatannya. Wah, menarik banget ya Mel pembahasan di episode kali ini. Iya betul banget, Riz. Nah, sebelum mau closing nih, ada satu hal lagi yang mau ditanyain ke Bapak Denny. Kira-kira ada nggak sih Pak saran di dunia ketenagakerjaan biar peningkatan kompetensinya makin meningkat gitu? Oke. Jadi kalau saran saya ini lebih ke teman-teman karyawan ya. Jadi teman-teman karyawan ini saya sih menyarankan jangan meremehkan masalah edukasi. Saya sangat paham bahwa mungkin bagi sebagian orang mendapatkan pendidikan formal yang tinggi atau yang standar saja itu mungkin cukup susah. Tetapi perkembangan zaman dan teknologi ini sudah berubah. Sudah banyak di luar sana, di sekeliling kita, akses-akses yang bisa diambil, yang bisa kita masuk ke dalamnya untuk belajar. Itulah edukasi. Belajar apa? Belajar apapun itu. Iya. Kalau kita kerepotan mau belajar apa, maka pelajarilah satu atau dua hal yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Contoh, saya sebagai karyawan nih, saya karyawan di pabrik misalkan. Kemudian saya ngelihat di pabrik saya ini banyak masalah sama serikat misalkan. Atau karyawan banyak melakukan pelanggaran. Atau mungkin banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum HRD di perusahaan. Nah, ini kan berhubungan sama pekerjaan kita. Pelajari itu. Apakah saya harus kuliah fakultas hukum? Enggak. Apakah saya harus kursus tertentu yang berbayar? Enggak juga. Sekarang udah banyak. Akses-akses masukan tuh. Mulai dari yang cuman media misalkan, mau ke situs-situs tertentu, website-website tertentu, belajar tentang masalah hukum ketenagakerjaan. Wah, itu bahasanya susah, Pak. Nah, cari yang lebih sederhana lagi. Kalau punya mentor-mentor di sekelilingnya, silahkan diskusi. Kalau saya mau curhat bagaimana? Nah, carilah yang bisa melayani curhat-curhatan tentang kasus-kasus ketenagakerjaan. Sekarang udah banyak tuh saya lihat Pak di sosmed ya. Sekarang tuh komunitas-komunitas HR juga melayani itu. Nah, kalau pengen yang langsung live di kajian ketenagakerjaan ADHM yang tadi saya sampaikan, setiap hari Rabu, minggu kedua setiap bulan, jam 10 sampai jam 12. Yang perlu disiapin apa? Kuota doang. Iya. Ya kan sebenarnya dengan kondisi sekarang ya, Pak Made sama Pak Denny nggak ada barrier sama sekali ya. Nggak ada barrier kalau kita mau meningkatkan kemampuan kita ya. Itulah kenapa teknologi sekarang ini disebut limitless, Yep. borderless. Nggak ada lagi batasan, nggak ada batasan wilayah, nggak ada batasan. Kita bisa belajar ilmu di negara barat sana. Negara barat juga bisa belajar ilmu di Indonesia, bahkan ada beberapa kali di kajian ketenagakerjaan kami, itu ada yang masuk login, itu bukan dari negara Indonesia. Oke. Meskipun memang kegiatannya kami menggunakan bahasa Indonesia, artinya saya berasumsi bahwa yang ikut itu mampu memahami bahasa Indonesia. Jadi
Jadi hal itu terjadi gitu. Artinya mereka melihat bahwa ini penting, dan ini sebenarnya kan teman-teman karyawan itu membutuhkan, Pak, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau kasus atau mungkin sekedar curhatan atau kekepoan misalkan. Ini kan kalau dalam ilmu di manajemen disebut komunikasi. Yang mereka butuhkan kan komunikasi sebenarnya. Jadi mereka butuh dikasih tahu gitu loh. Terus kalau mereka punya masalah, mau curhat ke siapa, kalau tadi kata Pak Made bilang, curhatnya kemana? Ya udah banyak sekarang tempat itu. Nah, manfaatkan itu bagian dari edukasi. Nah, baru sebaliknya kepada perusahaan tadi, nilai kepatuhan tadi, nggak usah, kalau saya sih boleh menyarankan, mohon maaf buat semuanya, nggak usah deh muluk-muluk kita ngomong tentang impor sistem yang mahal dari luar sana, dari negara-negara kiblatnya HR dan sebagainya, boro-boro mau diterapkan di perusahaan kita. Kalau ngomong paling sederhana aja, bayar lembur masih salah, bayar lembur masih pakai lamsam, ya kan gitu. Flat. Lembur sejam 5.000 perak misalkan gitu. Atau tadi upah minimum belum dilaksanakan, BPJS masih nggak diikutkan, atau diikutkan angkanya dibedain, ya kan? Diikutkan bayar sekali doang asal dapat kartu, setelah itu nggak dibayar seterusnya, ya kan? Kan itu banyak praktek kotor seperti itu ya. Praktek kotor itu sangat banyak. Terus ijazah ditahan tuh, itu sangat jamak terjadi di karyawan, bahkan nggak hanya di satpam. Karyawan-karyawan di level yang staff atau mungkin di bawah staff tuh operator dan teman-temannya, mereka yang sering nggak punya pilihan tuh banyak, Pak, banyak itu. Jadi baru yang ketiga, kepada teman-teman di manajemen, khususnya di procurement. Kalau nyari vendor, kalau kita ngomong tentang vendor satpam, itu tadi quality before the price. Jadi jangan fokus sama masalah nilai, karena nilai itu tidak mencerminkan apa-apa. Saya boleh nambahin dikit nggak, Pak? Silakan, Pak. Saya selalu bicara tentang nggak ada tuh nilai atau harga ujuk-ujuk muncul dari langit jatuh. Itu pasti punya justifikasi. Jadi saya tertarik pada ini ngomongin procurement. Procurement ini kan dari pembelian langsung dari tender, ya. Ya harusnya procurement atau yang menyelenggarakan tender itu harus paham betul apa yang dia beli, gitu ya. Jadi yang kita beli ini not only a human, but human with the competencies, dengan kemampuan, sehingga yang tadi Pak Made bilang kita dapat UMR aja bahagia. Ya akhirnya kita bicara tentang skill dan kompetensi. Sebenarnya yang Anda beli ini benefit in return untuk memastikan bisnis continuity plan atau rencana keberlangsungan perusahaan ini bagaimana berkelanjutan, sehingga bukan berarti bayar lebih mahal itu dianggap mahal, gitu ya. Tapi what the benefit of, the value of money yang kita keluarkan. Investment. Nah, kayaknya Pak Denny juga sama Pak Made, kita perlu ngobrol ini sama teman-teman procurement nih, supaya what you buy, what you get. Yes. Seperti itu ya. Makasih nih Pak Denny. Masukannya satu, Pak Dodi, kalau saya pernah berpikir bahwa keamanan itu mahal memang. Tapi biaya keamanan itu mahal, tapi lebih mahal lagi tidak. Nah, Agree. Definitely agree. Ya, artinya biaya keamanan itu memang mahal, tapi lebih mahal kalau tidak. persis. Ya, akhirnya itu dia value of money-nya. Nah, value of money-nya diukur bukan hanya by human, dan bagaimana juga satpam tidak dibayar, harapan saya bukan hanya melanggar, tidak hanya dibayar di bawah minimum wages gitu ya, sesuai dengan UMR atau UMK, tapi satpamnya sudah dibayar skill competencies. Ya tinggal bagaimana ada strategic plan gitu ya untuk melancarkan kegiatan operasional sehingga tidak ada gangguan berarti. Walaupun kita yakin betul tidak adalah benar-benar gangguan yang bisa dihindarkan secara 100%. Tapi di ilmu saya nih Pak Denny sama Pak Made, bagaimana kita mitigasi risiko sampai ke titik terendah. Nggak pernah dibilang sampai titik nol. Seperti itu. Betul. Meminimalisir.
Terima kasih kepada Pak Made Sama-sama, dan Bu. Pak Denny dan juga Pak Darli yang sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini. Terima kasih juga untuk people yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel, serta share juga video ini ke teman-teman kalian. Saksikan dan tunggu episode kita selanjutnya hanya di Security First #1. Bye!